Delima, iya Pak, kenapa? Bapak berangkat ke sawah dulu ya? Ngapain Pak? Kerja lah, masa arisan? Udah, Bapak jalan dulu, nanti kamu di sini jaga rumah ya sama Boy. Oh, kerja ya? Ya udah deh, Bapak jalan ya, dadah. Pak, ya? Pak, Bapak bisa nggak libur dulu hari ini? Soalnya kita sama sekali nggak pernah liburan bareng sekeluarga. Aku maunya ngajak Bapak liburan gitu. Ntar sore ya, nah, soalnya Bapak ada ngerjain sawah orang. Deadline itu besok ya. Ya udah deh, hati-hati ya Pak. Pasti aman lah. Udah, Bapak berangkat dulu ya. Aduh, terus sekarang aku mesti masak apa dong? Mana bahan masakan semua punah lagi di dapur. Ya ampun Boy, kamu baru bangun? Iya, aku baru bangun. Oh ya Kak, Bapak mana? Bapak baru aja berangkat ke sawah. Oh ya Boy, kamu mau makan sama lauk apa sekarang? Emang ada lauk apa aja Kak? Nggak ada apa-apa sih. Ya ampun, terus ngapain nawarin coba? Bener juga ya. Nah iya, gimana kalau misalnya kita ke pasar aja? Ke pasar buat belanja? Ya iyalah, terus mau ngapain lagi kalau nggak belanja? Ya udah yuk. Sesampainya di pasar, kira-kira beli apa ya Boy? Udah, beli yang bisa dimasak aja Kak. Jangan kayak kemarin beli udang tapi nggak bisa masak udang. Ya udah, kalau itu sayur aja. Ya sayur lagi. Katanya disuruh beli apa yang aku bisa masak. Ya beli sayur lah. Orang kakak cuma bisa masak sayur doang. Ya udah deh ya. Iya Bu, parah banget tabrakannya. Katanya sampai mati di tempat. Ya ampun, kasihan banget ya Bu ya. Bu, itu ada yang belanja Bu. Iya, halo Neng, mau beli apa? Bu, beli kentang, tomat, sama buncis ya. Oh oke Neng, sebentar ya, saya bungkuskan dulu ya. Terus gimana Bu, katanya pelakunya kabur ya Bu ya? Iyalah kabur, namanya aja tabrak lari. Kalau misalnya dia nggak lari, namanya tabrak bertanggung jawab tuh. Oh iya juga ya. Bu, kalau boleh tahu di sana itu rame-rame ada apa Bu ya? Oh, kalau yang rame-rame itu yang lagi kita omongin ini Neng. Jadi katanya ada bapak, dia itu petani gitu di desa sebelah, ditabrak sama mobil merah. Terus mobil merahnya kabur gitu aja. Kasihan banget kan Bu ya? Hah? Terus bapak itu gimana Bu? Bapak itu meninggal di tempat Neng, karena katanya mobilnya itu kecepatannya cepet banget kayak lagi dikejar setan. Oh ya Neng, ini ya sayurnya totalnya 17.000 ya. Oh iya, makasih Bu ya. Tunggu sebentar, ini uangnya. Ini Bu. Oh iya, adik saya mana Bu ya? Dapat lihat gak Bu? Tadi sih saya lihat adik kamu itu kesana Neng. Oh itu dia baru datang. Boy, kamu kenapa? Ya ampun, dari mana aja? Kenapa bisa nangis gini? Itu bapak ditabrak orang Kak. Kamu yang bener itu Bapak. Permisi Pak, permisi Bu, permisi Pak, Bu, permisi. Bapak. Permisi. Pak, Bapak bangun Pak. Pak bangun Pak. Boy baru aja mau ngajak Bapak mancing nanti sore. Pak bangun Pak. Nah, yang sabar ya. Ayah kalian udah nggak ada. Yang sabar, yang ikhlas ya. Kalian harus ikhlas ya. Enggak, Bapak kita itu masih hidup. Pak bangun Pak. Bapak masih cuma tidur aja kan. Boy, Bapak udah nggak ada. Nggak mungkin. Kenapa kakak jadi berpihak sama bapak desa itu? Pasti bapak kita masih hidup. Udah Boy, ikhlasin Boy. Beberapa bulan setelah kepergian ayahnya. Boy, astaga belum bangun, ya ampun Boy. Ini udah jam 6 loh. Katanya mau sekolah jam 10. Ayo bangun, cepet-cepet Boy, bangun. Aduh, astaga Kak. Aku sekolah kan jam 10. Ngapain dibangun di jam segini coba? Masih 4 jam lagi loh itu. Hei, jangan lupa sama kewajiban kamu ya. Bantu kakak nimba air dulu, ayo. Ya udah ya. Ngomong-ngomong Kak, SPP sekolahku masih nunggak 3 bulan. Terus? Loh, kok malah jawab terus? Kalau misalnya SPP belum dibayar, ya dibayar atuh. Masa nyari utang lagi? Iya, kakak juga tahu SPP itu mesti dibayar. Tapi kita mau bayar pakai apa? Pakai nafas? Kan nggak mungkin. Duh, kita pakai makan aja udah susah. Sekarang nambah-nambah beban SPP sekolah. Ya udah, kalau gitu aku berhenti sekolah aja. Bukan gitu cara nyelesainnya. Lah, terus mau kakak sekarang kayak gimana? Kakak bayar SPP nggak bisa, tapi giliran aku mau berhenti sekolah malah nggak dikasih. Aku juga malu Kak, di sekolah diledekin teman-teman gara-gara belum bayar SPP. Ya udah, nggak usah digubris, nggak usah dipikirin. Pokoknya kamu fokus aja sama apa yang jadi tujuan kamu. Kakak bisa aja nasihatin aku kayak gitu, tapi
kakak nggak bakal pernah tahu gimana rasanya jadi aku. Tapi boy, bukan gitu maksud kakak. Bukan gitu gimana sih kak? Udah jelas-jelas yang diketawain itu aku, yang diledekin juga aku sama teman-teman aku, bukan kakak. Yang seharusnya punya tanggung jawab ini kan kakak, tapi malah aku yang terima semuanya. Udahlah. Boy, sini dulu boy. Yes. Ya Tuhan, gimana caranya aku bisa hidup dengan kondisi seperti ini? Untuk makan aja aku udah susah, apalagi beres PPAD aku. Ya Tuhan, tolong kasih jalan pada aku untuk menyelesaikan masalah ini. Aduh, ribet banget. Hai Delima. Aisyah, kamu tuh mau kemana? Enggak, ini aku mau ke Jakarta. Aduh, ini tas gak diem-diem. Hah? Ngapain kok kamu tiba-tiba ke Jakarta? Ngadirin undangan? Ya ampun, aku mau ngadirin undangannya siapa? Ria Ricis, kan gak mungkin. Keluarga aja aku gak punya kok di sana. Lah, terus kamu mau ngapain ke Jakarta? Ya kerja dong, astaga Delima. Aku tuh udah bosan banget hidupnya gini-gini doang di desa. Aku pengen hidup aku tuh ada perubahan. Kalau misalnya nanti tinggal di kota. Astaga, emang kamu kira dengan hidup di kota kamu bisa lebih gampang dapat kerjaan? Ya iyalah, temanku si Putri aja sampai sekarang masih belum dapat kerjaan yang tetap di Jakarta sih ya. Apalagi kamu. Lah itu kan teman kamu sama aku kan beda. Walaupun kita sama-sama teman kamu, tapi ya beda. Buktinya aja sekarang aku udah bisa dapat kerjaan. Hah? Kamu serius ya? Serius, astaga, aku nggak percaya sih. Terus nanti kamu di kota itu tinggal di mana? Dan kenapa kamu bisa dapat kerjaan secepat ini? Padahal kan kamu cuma lulusan SMP sih ya. Tenang aja Delima, sekalipun cuma lulusan SD, selagi ada orang dalam mas, semuanya lancar-lancar aja. Ah, maksudnya gimana sih? Aduh, aku ini punya teman Lola banget sih. Udah pokoknya sekarang juga, kamu kalau misalnya mau dapat kerjaan, kamu hubungin nomor ini. Nih ya, nih, hubungin nomor ini, dijamin kamu dapat kerjaan. Udah ya, mending aku sekarang mau berangkat dulu, takut ketinggalan kereta ya. Aduh, telepon atau enggak ya nomor ini? Sumpah aku takut banget kalau misalnya sampai nomor ini tuh penipuan. Tapi kayaknya enggak deh, soalnya si Aisyah aja yang orangnya perfeksionis itu percaya sama nomor ini. Tapi kayak telepon aja deh ya, telepon aja deh. 0, 1, 3. Ya. Halo, selamat malam Pak. Aduh. Halo, ini siapa ya? Halo Pak, salam kenal. Saya Delima Permata Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, temannya Aisyah. Hah? Aisyah? Aisyah siapa ya? Loh, Bapak nggak tahu Aisyah? Padahal Aisyah loh Pak yang ngasih nomor Bapak ini ke saya. Ya ampun Neng, yang namanya Aisyah kan nggak cuma satu orang doang. Ada banyak yang namanya Aisyah. Mana saya tahu Aisyah yang mana ini yang kamu omongin? Ini tuh Aisyah Badriansyah Lukmiansyah Pak, yang baru aja berangkat ke Jakarta itu loh. Oh, kalau Aisyah yang itu mah anak saya. Kenapa dia? Dia nih orang anaknya sendiri aja dilupain. Apa kabar gue yang cuma jadi teman anaknya? Halo, ini kamu lagi mikir kalau misalnya saya bakal ngelupain kamu ya? Lah, kok bisa tahu? Aduh, jangan-jangan cenayang lagi nih bapak-bapak. Halo? 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 Katakan 1 kalau benar. Kalau salah katakan 0 ya. Benar nggak nih? Maaf Pak, tadi saya ke kamar mandi. Ke kamar mandi gigimu. Orang saya aja dari tadi dengar nafas kamu kok dari sini. Masa sih Pak? Udah langsung aja. Kamu mau ngapain telepon saya? Kangen? Ya ampun Pak, saya ketemu sama Bapak aja nggak pernah. Gimana ceritanya saya bisa kangen? Oh iya ya, bener juga ya. Terus kamu itu nelpon ke sini tuh buat apa? Kalau misalnya mau minjem duit, saya nggak bisa ya, soalnya saya nggak punya duit. Enggak Pak, jadi saya itu nelpon Bapak karena saya itu direkomendasiin sama anak Bapak. Katanya Bapak itu bisa bantu orang buat dapetin kerjaan di Jakarta. Oh, masa? Lah, kok masa sih Pak? Tapi kata anak Bapak begitu. Oh, maaf, saya ini cuma supir. Lah, terus ini nomor siapa Pak? Pak Konco kan ini? Astaga, bilang kayak dari tadi kalau Pak Konco itu mah bos saya, pamannya si Aisyah. Ya elah, terus ngapain Bapak yang ngangkat? Hah? Ngangkat apaan, Neng? Ngangkat telepon lah, apa masa ngangkat derajat? Aduh, lama-lama emosi juga teleponan sama di bapak-bapak. Lah, kok jadi ngangkat derajat, Neng? Gimana nih maksudnya, Neng? Arif, nelpon sama siapa? Kamu kok pakai HP saya? Nggak tahu juga nih, cu. Aku juga bingung nih sama cewek yang ini tuh gimana maksudnya. Katanya sih dia temannya si anak aku, si Aisyah. Ya udah sini HP saya. Kamu ini. Halo Nak, selamat malam. Maaf ya Bapak tadi ke kamar mandi. Jadi gimana Nak? Gimana? Oh halo Pak, kalau yang ini benar dengan Pak Konco ya? Oh iya betul, nama saya Pak Konco. Nama panjangnya Konco.
betul mesra. Oh iya Pak, ini saya panggilnya Pak Konco aja ya? Manggil apapun boleh, asal jangan manggil Hartono. Emang kenapa Pak? Kok nggak boleh dipanggil Hartono? Ya karena nama saya nggak ada Hartononya. Masa nama saya Konco mesra dipanggil Hartono kan jauh. Aduh, pertanyaan kamu ini ada-ada aja. Udah cepet-cepet, kamu tuh mau ngomong apa sama saya? Kok nelpon-nelpon saya? Cepet ya penjelasannya ya, soal saya lagi nggak sibuk nih. Jadi gini Pak, saya lagi butuh banget pekerjaan kayak si Aisyah itu. Karena sekarang itu saya lagi ada banyak banget tuntutan keuangan. Kayak misalnya SPP adik saya belum dibayar. Habis itu saya juga butuh uang makan dan uang minum kan? Makan dan cebok Pak, bukan minum. Oke, kira-kira kamu mau nggak kerja di kantin sekolah? Dimanapun saya mau Pak, asal dapat duit. Ya pastilah dapat duit. Masa kerja malah dapat masalah? Aduh, ada aja pertanyaan kamu ini. Ya udah, pokoknya minggu depan saya berangkatkan ya kamu ya. Hah? Berangkat kemana Pak? Berangkat ke kota buat kerja lah. Masa berangkat liburan? Kan kamu mau kerja katanya di kota. Udah, kamu nih jangan banyak pertanyaan deh. Pokoknya nanti minggu depan kamu siap-siap aja ya. Nanti saya berangkatkan dan lebih lanjut infonya akan saya infokan besok lagi ya. Sekarang saya mau begadang dulu soalnya udah ngantuk ya. Wow, makasih banyak Pak. Sekali lagi makasih banyak. Ya udah dimatiin aja. Udah nggak apa-apa deh. Yang penting sekarang aku harus kasih tahu berita bahagia ini ke Boy. Boy. Lagi apa tuh? Lagi nangkap kerang. Masa sih kok kelihatannya kayak lagi belajar gitu? Ya lagian udah tahu lagi belajar, ngapain pakai nanya sih? Dih galak banget sih, udah kayak cewek lagi datang bulan aja. Udah nggak usah marah-marah karena kakak kesini buat membawa sebuah kabar gembira. Kabar gembira apaan? Jadi kabar gembiranya itu adalah kakak dapat kerja dan kita bakal berangkat ke kota minggu depan. Hah? Yang bener? Ntar malah penipuan lagi. Ya udah, kalau nggak percaya kita lihat nanti aja. 1 minggu kemudian, gimana? Beneran kan berangkatnya? Iya, kakak emang hebat. Ya iya dong. Ya udah, kakak mau izin sama Pak Konco dulu ya. Tunggu di sini. Hah, Pak Konco? Aduh, jangan-jangan kakak aku open BO lagi supaya dapat kerjaan aja. Aduh, pokoknya aku nggak boleh netting. Pokoknya aku harus selalu positive thinking. Mungkin aja kakak aku itu cuma selingkuhannya Pak Konco, makanya dikasih berangkat ya. Halo Pak. Halo, gimana? Barang-barang kamu udah semua kamu bawa kan? Udah kok Pak, dalaman saya, BH saya, CD saya, semuanya juga udah masuk. Ya ampun, kalau yang itu ya nggak usah disebutin juga kali Neng, astaga. Ya udah, kalau itu kamu tunggu aja ya, bentar lagi busnya juga pasti jalan kok. Siapa? Ya udah kalau gitu. Loh, ngapain kamu ahe-ahe begitu? Ya udah kesana aja, ntar ketinggalan bus loh. Aku cuma mau ngucapin banyak terima kasih buat Pak Konco, udah banyak bantu aku. Iya, sama-sama. Pokoknya kamu santai aja sama Bapak. Kamu itu udah pantas banget dah dapat kerjaan kayak gini. Udah, pokoknya kamu langsung aja sana naik bus, ntar ketinggalan lagi, berabe urusannya. Ya udah Pak Konco, kalau gitu saya berangkat dulu ya. Dadah Pak Konco. Oh ya, dadah juga Pak Arif. Paha. Lah, kok jadi paha? Saya nggak suka dadah Pak. Ya udah, terserah kamu aja deh Pak ya. Nggak sembuh-sembuh juga nih Pak Arif. Ya udah deh, dadah semuanya. Sini. Itu udah dipanggil sama Bu Bos. Yuk ke sana. Ayo yuk, gas. Halo Bu. Pagi Bu cantik. Udah, jangan kebanyakan rayuan. Ini ya, imbalan buat kalian karena kalian udah berhasil membawa dia. Widih, tebel banget tuh kelihatan amplopnya. Kayaknya banyak nih. Udah, jangan kebanyakan berharap, ntar malah dikecewain nangis lagi. Nih. Iya. Wah. Lagian ibu kan suaminya pemilik yayasan. Masa sih nggak punya duit? Udah ya, saya mau berangkat dulu. Senang berbisnis dengan kalian. Terima kasih. Bye-bye. Aduh kak, kok ini lama banget ya rasanya sampai kota. Mana ini bisnya geter-geter lagi. Ya ampun Boy, namanya juga ke kota udah pasti lama lah. Ini kita keluar dari desa aja belum kok. Udah, mending kamu tidur dulu aja sana. Tapi kakak yakin kan kita nggak ditipu kan kak? Yakin 100% deh pokoknya. Kenapa kakak bisa yakin gitu? Karena kemarin itu teman kakak yang namanya Aisyah, kamu tahu kan, dia itu juga berangkat ke kota dan dia udah dapat kerjaan lewat yang kayak gini juga. Semoga aja deh kak. Ya pastilah. Nanti kalau udah sampai kota bangunin ya kak. Aku mau tidur dulu.
Iya ya boy, iya. Aduh, Pak, hati-hati ya ampun. Sementara itu di SMA nggak akan sukses. Aduh, akhirnya. Lu mau langsung pulang atau mau main basket dulu? Gue kayaknya nggak basket dulu, capek. Ya udah kalau gitu gue ikut. Deh. Ya elah sekali-sekali Ki, pelit amat lo. Ya udah ayo. Mana? Oh lu mau pulang jalan kaki? Oke, bye. Ya elah bercanda doang kali Ki. Ya udah yuk. Guys, katanya lu pada ntar mau rebonding ke salon ya? Gue ikut dong. Yaelah Bimo, apa yang mau lo rebonding? Rambut lu aja udah punah begitu. Ih, kan gue masih bisa rebonding bulu-bulu yang lain. Alah, bacok lo Bimo. Udah mending ntar lu boci aja deh di rumah. Yo annyeonghaseyo, sawadikap. Itu lihat deh. Oh my god, ada my honey bunny sweetie. Oh my god. Siapa sih lo? Heboh aja. Iya Andri, kenapa sih Rizky makin hari makin ganteng ya? Pokoknya lo harus jadi punya gue Ki. Punya siapa tadi lo bilang? Punya lo maksudnya. Silahkan Kanjeng Ratu. Excuse me. Hai Rizky. Aduh, sabar. Kalau aja bukan karena tampang lu yang ganteng, aduh, udah gue keluarin lu dari sekolah. Udah guys, yuk. Kemana? Pulang lah, emangnya mau kemana? Latihan futsal, nendang bola aja nggak berbakat lu. Udah, ayo pulang. Katanya lu mau pulang. Nongki bentar lah, malas juga gue pulang. Bokap nyokap gue nggak ada di rumah. Lah, kenapa nggak ada di rumah? Biasalah, keluar kota. Ngapain? Kerja lah Brian. Ya kali jauh-jauh keluar kota cuma buat numpang kencing doang. Udah, lu jangan kebanyakan nanya. Satu pertanyaan lagi. Kita mau nongkrong di mana? Udah, di kafe dekat terminal aja. Sesampainya Rizky dan Brian di kafe dekat terminal. Brian minta itu dong sama mbaknya. Minta apaan? Nomor HP? Bukan. Nomor BH? Bukan anjing, aduh itu apa sih namanya? Mintain itu password wifi maksudnya, itu password wifi mintain sana. Yaelah, muka doang lu bermodal, tapi dompetnya pas-pasan. Udah mending lu jual aja tuh HP-nya pakai beli kuota. Sebelum ngomong ngaca dulu, yang bayarin lu di sini siapa? Iya, bentar, sekarang gue mintain passwordnya dulu. Boy, bangun boy. Apa? Ada apa? Kok malah ada apa sih? Ini kita udah nyampe, ayo turun. Oh, udah nyampe ya. Kok cepet banget ya? Iya, orang kamunya sih dari tadi sampai sekarang tidur mulu. Gimana mau kerasa kalau misalnya udah sampai? Ya udah yuk langsung turun aja. Ya udah, terus sekarang kita kemana nih kak? Gimana kalau misalnya kita ke toko itu dulu yuk? Kayaknya mereka jual minuman deh. Kakak udah haus banget. Yuk, aku juga haus nih kak. Mbak, halo, mbak. Halo mbak. Aduh, jangan-jangan ketempelan lagi nih mbak. Halo mbak. Astaga mbak, ya ampun, hampir aja jantung gue terlepas dari porosnya. Aduh mbak nih ngapain sih teriak-teriak? Udah kayak lagi latihan LKBB aja. Hah? Masa sih itu teriak namanya? Kalau di desa saya itu mah nggak teriak namanya. Terus apa namanya kalau nggak teriak-teriak? Bisik-bisik. Udah mbak, kesana dulu deh. Apa sih namanya? Antri dulu. Saya mau ngelayanin ini berondong ganteng dulu. Udah sana, ngantri. Ya udah deh, boy, ayo kita antri dulu. Gak apa-apa, langsung layanin dia aja. Soalnya saya di sini juga cuma mau minta password wifi aja kok. Yakin mau password wifi aja? Atau mungkin gak mau nambah nomor HP aku? Atau mungkin nomor kamar aku? Mbak, dulu itu Kartini susah-susah yang angkat derajat wanita. Sekarang mbak malah enteng-enteng yang ngejatuhin harga diri begini. Pasang muka malu dikit dong mbak. Masa sama cowok baru murahan banget sih? Aduh, kayaknya kakak gue kesurupan motivator lah lagi nih. Aduh kakak, ayolah. Diam boy, kakak harus nasihatin wanita ini dulu biar tak kebiasaan kayak begitu. Udah kak, gak usah dinasihatin. Yang penting kita beli air di luar aja yuk. Sekali lagi saya ingetin, jangan pernah jatuhin harga diri kamu.
Udah Kak, ayo. Maaf ya Mbak. Ayo. Ih, saya jadi takut deh. Dia waras nggak sih? Kayaknya nggak waras itu Mbak deh. Udah deh Mbak, cepetan, passwordnya apaan? Belanja dulu. Kan saya udah belanja tadi. Sekarang saya yang giliran minta password sama Mbak nih. Ya belanja dulu, gimana sih? Lah, tapi kan udah. Iya, gue juga tahu lu udah belanja. Tapi kan tadi lu nanya password wifi, dan password wifi cafe ini adalah belanja dulu, PA. Oh, oke. Rizky. Lu tau gak sih, tadi di kasir depan itu ada cewek yang ngemarahin mbak kasirnya cuma karena mbak kasirnya itu ngegodain gue. Sumpah tuh cewek kocak banget anjir. Ya lagi, capek-capek gue ngomong, respon dikit kayak. Aduh, emang gini nih resiko punya teman kayak kulkas 5 pintu. Password wifi mana? Ya, giliran password aja gerak tuh bibir lo. Udah cepetan, passwordnya mana? Ini gue mau main game. Emangnya main game apaan sih lo? Setiap main game rasanya asik banget sampai lupa dunia. Ini tuh gue lagi main game Itemku Play. Hah? Game apaan tuh Ki? Tumben gue denger. Bukannya tumben denger, tapi emang elunya aja yang gak tahu game bagus. Jadi Itemku Play ini adalah sebuah permainan online yang terdiri dari 3 game. Dimana nanti kalau misalnya kita menang, kita bisa dapetin hadiah berupa kredit. Dan kreditnya itu bisa kita tukarkan dengan berbagai macam hadiah. Dan untuk hadiah regulernya itu salah satu contohnya adalah hand sanitizer Kraken X, Fantech Leviosa MCX01 kondenser mikrofon USB, mouse gaming Logitech G402 Hyperion Fury, dompetku sebesar 500.000, Divom Planet 9 Mood Lamp, dan masih banyak hadiah lainnya. Nah, sedangkan kalau hadiah sultannya itu seperti emas antam 50 gram, Yamaha Lexi S 2021, Asus ROG Strix G512 Li, iPhone 12 Black or White 64 GB, Sony PlayStation 5 Disc Version, dan masih banyak hadiah sultan lainnya. Hah? Seriusan? Anjir, kok keren banget sih. Terus itu 3 game itu apa aja? Nah, jadi Itemku Play ini terdiri dari 3 game, yaitu Card of Destiny, Adus Wait, dan juga Mystery Mansion. Waduh, kira-kira gampang gak Ki cara mainnya? Ajarin dong, gue juga pengen kali bisa mainin game itu. Gampang, jadi caranya itu gini. Kalau game Card of Destiny, caranya itu kita pilih aja kartu yang kita inginkan, dan kita bisa buka kartu berkali-kali. Oh ya, kita akan kalah kalau kita dapetin kartu yang bertuliskan no win. Nah, terus kalau misalnya game adu sweet itu caranya gimana Ki? Caranya itu sama persis kayak permainan sweet waktu kita kecil. Jadi pertama-tama kita pilih salah satu dari 3 tombol yang berisi gambar gunting, batu, atau kertas. Dan kita hanya bisa menang serta maju ke babak berikutnya ketika kita berhasil memilih pilihan yang lebih kuat daripada pilihan lawan. Dan ketika kita berhasil mengalahkan lawan sebanyak 2 kali. Serta permainan akan selesai ketika kita kalah sebanyak 2 kali atau ketika kita berhasil mengalahkan semua musuh yang ada. Dan setelah selesai kita bakal dapat itemku kredit sesuai dengan performa masing-masing. Wadidaw, mantap banget. Terus game yang terakhir itu caranya gimana? Nah, kalau misalnya game Mystery Mansion itu sama banget cara mainnya kayak game Card of Destiny. Jadi kita tinggal pilih-pilih kartu aja deh. Aduh, keren banget. Gue juga pengen main deh. Tapi download gamenya itu di mana ya? Lu bisa langsung download di Play Store atau bisa langsung kunjungi website resmi mereka di itemku.com. Oke deh, gue download dulu ah. Password wifi-nya dulu dong, cepetan. Belanja dulu. Lu jangan bercanda deh, kita kan udah belanja bego. Bukan gitu anjing, maksud gue itu passwordnya itu belanja dulu, huruf kecil semuanya. Oh gitu, ya udah, kasih. Singkat cerita, Delima pun mulai bekerja di kantin sekolah. Boy, kamu tunggu di sini ya, kakak mau kerja dulu. Aku nunggu di parkiran sini, kak. Nggak boleh ikut kakak ke kantin. Ntar kalau kamu ikut kakak ke kantin, malah kamu lagi ntar yang pengen belanja. Ya mending aku belanja ke kantin daripada di sini bengong ngeliatin stang motor. Yang ada lama-lama kesurupan Yamaha nih aku. Bener juga ya. Udah deh kalau gitu yuk ikut ke kantin aja. Tapi emang kakak tahu kantinnya di mana? Tahu lah. Tahu dari mana? Ya ampun Boy, makanya kalau misalnya punya mata itu jangan dipakai aksesoris saja. Tuh lihat tuh ada tulisan gede banget, kantin ke kanan. Ya udah yuk. Oh iya juga ya. Permisi Bu. Halo, oh my god, ini ada 5 ya? Iya Bu, saya ada 5, salam kenal Bu. Iya, oh my god, salam kenal. Itu kamu sama siapa? Ini adik saya Bu, namanya Boy. Wow, itu Boy William. Ibu ngeledek saya? Kalau misalnya Boy William
William itu terlalu bagus, Bu, buat jadi nama dia. Nama asli dia itu Boyo-Boyo, Bu. Wah, terus kok bisa dipanggil Boy? Ya kan dari kata B-O-Y-nya, Bu, makanya dipanggil Boy. Masa nama saya Boyo-Boyo malah dipanggil Ucok? Loh, nama ibu kayak gitu. Nama asli ibu itu Amandel, dipanggilnya Korengan. Nggak bercanda, nama ibu itu aslinya Cantika, tapi dipanggilnya Bella. Oh, mungkin ibu salah pergaulan kali. Iya, bisa jadi sih, karena ibu suka banget dulu main sama Teletubbies di gurun. Tangan ibu kan keluar. Bukannya Teletubbies main di bukit ya, Bu? Iya, itu Teletubbies cabang lain. Kalau teman ibu ini Teletubbies cabang Mesir. Oh, gitu ya. Ayam cebokan. Kenapa kok ayam cebokan? Maaf ya, Bu, soalnya saya kaget-kagetan. Itu emangnya suara apa ya, Bu? Kok keras banget? Suara rakyat. Pakai nanya lagi. Suara Bella itu, Mas, kamu nggak pernah dengar suara bel? Tandanya apa, Bu? Tandanya bentar lagi bakal ada tsunami manusia. Hah? Seriusan, Bu? Nah, itu dia datang tsunami manusianya. Ayo cepet-cepet cari posisi. Bu, iya, sabar semuanya ya. Tolong jangan seperti unjuk rasa ini. Sabar. Aduh, Bu, terus ini gimana dong nih, Bu? Aduh, karena ini saya baru masuk kerja lagi. Ya, udah dijualin aja biar cepet ya. Itu bakso tikusnya lagi habis ya. Bakso dinosaurus ada gimana? Oh iya, Bu. Boy, bantu Boy. Iya, Kak, beli apa? Oh, bakso tikus. Beli bakso tikus ya. Bu, ada bakso tikus nggak? Ya, Kak, beli apa? Ini ke depan. Aduh, bentar ya, Kak, satu. Aduh, Bos mau pesan bakso tikus. Emang ada bakso tikus ya, Bu? Tunggu bentar ya, Kak. Tak terasa Delima sudah bekerja di kantin sekolah selama 6 bulan. Dan tibalah ia di penghujung semester di mana para murid SMA nggak akan sukses berlibur. Makasih banyak ya Delima sama Boy udah banyak bantu ibu selama 6 bulan ini. Oh ya, ini ada sedikit dari ibu. Bau ketek nggak apa-apa ya. Ini ya nggak terlalu banyak lah ya. Mohon maaf, cuma ibu cuma bisa kasih segini doang. Ini mohon diterima ya. Ya ampun, Bu, makasih banyak. Ini aja udah lebih dari cukup buat saya sama Boy. Oh iya, satu hal lagi yang ibu mau tanyain dari dulu banget, tapi ibu lupa. Sekarang baru inget nanyainnya. Gini, kalau misalnya kalian sekolah, seharusnya kalian sekarang kelas berapa? Kalau aku harusnya sekarang udah naik ke kelas 3 SMA, Bu. Kalau aku naik kelas 3 SMP, Bu. Ya ampun, kalian ini anak-anak baik. Seharusnya kalian bisa merasakan indahnya pendidikan. Semoga aja suatu saat nanti kalian bisa menjadi anak yang sukses ya. Ya, astungkara, Bu. Mohon bantu doa ya, Bu. Pasti. Ya udah, ibu mau pulang dulu ya. Iya, Bu, hati-hati. Siap, Bu, biar aku yang bersihin kantinnya. Oke deh, semangat ya buat kalian. Bye-bye. Tiba-tiba saat Delima dan Boy sedang membersihkan kantin, datanglah Pak Haryo. Halo Bu Bella, udah tutup tuh ternyata. Iya Pak, udah tutup. Bu Bellanya juga udah pulang. Iya udah Pak. Baguslah kalau misalnya Bu Bellanya juga udah pulang. Di sini kesempatan yang bagus untuk saya membicarakan sesuatu sama kalian. Kalau boleh tahu mau bicara tentang hal apa ya Pak? Jadi begini. Saya sudah dari lama mengikuti kalian dan saya sudah mengikuti beberapa kehidupan kalian dan saya lihat kalian adalah siswa-siswa yang cukup berprestasi. Dan di sini saya ingin menawarkan sesuatu. Kira-kira maukah kalian? Mau Pak. Bapak dulu saya ngomong dulu. Monggo lanjut ngomongnya Pak. Begini, maukah kalian menjadi tukang kebun di rumah saya? Canda deng. Oke serius, Bapak ingin bertanya, maukah kalian kembali bersekolah lagi dengan jalur beasiswa khusus? Hah, serius Pak? Mau. Makasih banyak Pak, ya ampun. Jangan ya, sama-sama. Udah nggak usah sujud-sujud begitu. Pokoknya kalian berdua mulai sekolah di semester depan ya. Siap Pak, sekali lagi makasih banyak ya Pak Haryo. Dan satu lagi, kalian bisa tinggal di kos-kosan milik Bapak secara gratis. Siap Pak, sekali lagi makasih banyak Pak. Kami benar-benar bersyukur banget bisa ketemu sama Bapak. Terima kasih banyak Pak, sekali lagi terima kasih banyak. Sama-sama, udah pokoknya santai aja sama Bapak. Ini juga namanya rezeki kalian yang disalurkan oleh Tuhan lewat Bapak. Udah pokoknya kalian sukses terus dan semangat terus ya belajarnya ya. Baik Pak, hati-hati Pak.